Para pemain abroad Indonesia semakin menunjukkan kelasnya bersama klub top Eropa. Pengorbanan Kevin Dix bersama FC Copenhagen mampu membuat lini penyerangan Chelsea mati kutu sebelum akhirnya menderita cedera. Sementara itu Jay Itzes berpeluang besar memecahkan rekor pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Eropa. Udinese yang saat ini bertengger di papan tengah Serie A cukup serius meminati Bang Jay. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya bintang abroad timnas Indonesia sebagai berikut. Elkan Bagot semakin matang di Liga Inggris. Elkan Bagot pelan-pelan mulai menunjukkan aura positif bersama Blackpool FC. Bek 22 tahun ini akhirnya kembali menjadi starter setelah beberapa laga menjadi penghangat bangku cadangan. Kesempatan tersebut datang saat Blackpool menghadapi Peterborough United pada pekan 35 League One. Pada laga ini, Bagot dipercaya mengisi posisi dalam skema 3 bek sejajar. Nggak disangka-sangka Bagot berhasil menunjukkan kualitasnya dengan statistik yang cemerlang. Footmob mencatatkan Bagot mampu melakukan keberhasilan tackle mencapai 87,5%. Laga ini pun menjadi ajang pembuktian baginya setelah sempat dibekap cedera pergelangan kaki. Alhasil performa apik Elkan Bagot ini pun menarik perhatian pelatih anyar Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia ini nggak menampik bakal kembali memanggil Bagot ke skuad Garuda. Apalagi Kluivert pernah menyampaikan memanggil pemain berdasarkan jam terbang di klub. Jika pemain tidak memiliki menit bermain di klub, mereka tidak bisa dipanggil untuk bermain di timnas. Kami harus berdiskusi dengan pelatih fisik klub mengenai kondisi pemain, ujar ex-pelatih timnas Curaçao tersebut. Meskipun mendapatkan kesempatan emas, Bagot lagi-lagi menolak pemanggilan. Usut punya usut, mantan pemain Bristol Rovers ini masih ingin fokus memperbaiki performanya bersama Blackpool. Alhasil keputusan untuk mangkir ini mendapatkan reaksi marah dari supporter Merah Putih. Pasalnya ini bukanlah kali pertama Bagot menolak panggilan dari PSSI. Seruan unfollow Instagram Bagot pun mulai menyeruak di kalangan para penggemar. Mereka yang kesal bahkan meminta Bagot untuk keluar dan jangan harap kembali bermain di tim nasional. Pengorbanan besar Kevin Dix versus Chelsea. Kevin Dix menjalani musim luar biasa bersama FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun ini mendadak menjadi mesin pencetak gol dengan catatan 10 gol dan 4 assist dari 37 laga. Padahal posisi Dix sendiri hanyalah sebagai bek tengah dan bukan penyerang murni. Sang pelatih Jacob Nistrup juga nggak pernah memainkannya sebagai penyerang ataupun winger. Namun pelatih asal Denmark ini kerap mengubah posisi Dix di berbagai tempat. Selain bek tengah, Nistrup juga kerap memainkannya di posisi bek sayap maupun gelandang bertahan. Terbaru Kevin Dix dipercaya turun sebagai bek tengah saat menjamu Chelsea di UEFA Conference League. Nggak disangka-sangka aksinya sukses membuat penyerang The Blues kesulitan. Bagaimana tidak, serangan Chelsea selalu terhenti dengan tackle-tackle bersihnya. Footmob bahkan mencatatkan Dix mampu melakukan 3 kali pemulihan bola dan 100% tackle sukses. Namun performa apik bek andalan timnas Indonesia ini terancam bakal berakhir. Pemain berjuluk Kakev ini dihantam cedera ankle setelah berusaha menghentikan pergerakan Kalobah. Pada momen tersebut, Kakev justru salah tumpuan kaki hingga akhirnya ditarik keluar di menit ke-79. Cederanya Kevin Dix jelas jadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Sebab Kakev lagi-lagi berpeluang absen membela timnas Indonesia di laga kontra Australia dan Bahrain. Sebelumnya Kevin Dix juga sempat absen saat menghadapi Arab Saudi. Sandy Walsh pemain terbaik Asia Champions League. Sandy Walsh berhasil memperlihatkan permainan kualitas Eropa miliknya bersama Yokohama F. Marinos. Padahal bek kanan Indonesia ini baru bergabung dengan klub asal Jepang tersebut. Penampilan gemilang Sandy Walsh terlihat pada Liga Champions Asia menghadapi Shanghai Port. Pemain yang dijuluki es krim ini dinobatkan menjadi pemain terbaik berkat statistik cemerlangnya. Sandy Walsh sukses menorehkan 2 blok penting dan 5 sapuan serangan berbahaya.
Saat menyerang, ex-Kiwi Michelen ini juga tampil menyerang dengan torehan 91% akurasi umpan. Penampilan cemerlang dari Sandy Walsh akhirnya berhasil mendapatkan pujian dari Kapten Yokohama F. Marinos. Penampilan tim yang bagus. Kami semua bekerja keras, terutama para pemain lini pertahanan seperti Sandy Walsh. Hasilnya, kami mampu meraih hasil yang baik, ucap Anderson Lopez. Gemilangnya Sandy Walsh bersama Marinos menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda kini nggak perlu pusing dengan cederanya Kevin Dix di laga kontra Chelsea. Patrick Kluivert bisa memainkan Sandy Walsh di berbagai posisi, salah satunya bek tengah. Alhasil, kemampuan yang dimiliki Sandy Walsh ini dinilai sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Bek berusia 29 tahun ini disebut bisa menjadi andalan di lini pertahanan bersama Jay Itzes. Pengen celana pendek namun tetap gaya? Paket celana chinos distro 3 piece bisa kamu dapetin mulai dari 90 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kegacoran Jay Itzes diincar Udinese. Duet Sandy Walsh dan Jay Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia diprediksi bakal semakin solid. Sebab Il Capitano nggak mau kalah menunjukkan tajinya bersama Venezia. Terbaru pemain keturunan Jawa ini kembali tampil apik saat bertandang ke markas Atalanta. Bahkan Itzes mendapatkan rating 7 karena sukses mengantongi top skor Serie A yakni Matteo Retegui. Bek andalan timnas Indonesia itu juga berhasil mencatatkan 6 sapuan bola dan 3 kali memenangkan duel. Sontak performa impresif dari Bang Jai langsung disorot media lokal Italia. Itzes praktis tak terkalahkan, Retegui praktis tak terlihat karena Itzes, tulis Tutto Venezia Sports. Di sisi lain, konsistensi Jay Itzes sayangnya nggak dibarengi dengan performa Venezia. Skuad Lagunari gagal menampilkan performa terbaiknya dan masih terjebak di peringkat ke-19. Bahkan tim besutan Eusebio Di Francesco ini diprediksi bakal segera terdegradasi ke Serie B. Alhasil sejumlah tim top Eropa, Italia berlomba-lomba untuk menyelamatkan karir Jay Itzes. Salah satunya adalah Udinese yang dikabarkan sudah ngebet mengincar Bang Jayadi tersebut. Seandainya bergabung, Itzes berpeluang memecahkan rekor pemain Indonesia pertama yang main di Eropa. Kesempatan Udinese menggenggam tiket Eropa juga masih sangat besar. Skuad Zebrete hanya perlu mengejar ketertinggalan 8 poin dari tim Conference League Bologna. Apalagi kesempatan itu masih terbuka mengingat masih ada tersisa 11 pertandingan. Emil Audero Mulyadi semakin bersinar di Liga Italia. Performa gemilang juga ditunjukkan oleh kiper anyar timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi. Pemain 28 tahun tersebut sukses membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu kiper top dunia. Julukan tersebut diberikan berkat penampilannya yang impresif bersama Palermo. Buktinya dalam 4 pertandingan Emil sukses mencatatkan 2 kali clean sheet. Gak heran Emil disebut-sebut menjadi pesaing berat dari Martin Paes. Ex pemain Inter Milan ini memang diproyeksikan menjalani debut di akhir Maret setelah dirinya menjalin sumpah. Baik Emil maupun Paes memiliki performa yang sama-sama konsisten di level klub. Paes sendiri tampil penuh di setiap pertandingan bersama FC Dallas di awal musim MLS. Dari segi permainan, kedua kiper memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Emil unggul dari pengalaman di Eropa mengingat dia telah bermain di klub seperti Juventus, Venezia, dan Sampdoria. Sebaliknya, pengalaman Paes di Eropa juga terbatas. Meski begitu, ex-Jong Utrecht ini dikenal sebagai kiper dengan kemampuan refleksnya yang cepat. Dapatkan paket lengkap sepatu futsal Mizuno. Dengan harga 99 ribuan, kamu bisa dapetin deker, kaos kaki, hingga tas. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kebangkitan bintang abroad timnas Indonesia di Eropa. Bagaimana pendapatmu, akankah performa impresif mereka mampu membawa hasil positif di lanjutan ronde ketiga? Coba tulis komentarmu di kolom di bawah ini.